Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fenya Nurhaliza dengan NPM 2028288 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berkaitan juga dengan ketentuan dan teoritis badan usaha. Keberadaan usaha kecil, mikro, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM telah menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memicu inovasi untuk sebuah negara. Walaupun UMKM memiliki banyak dampak positif dan kontribusi terhadap suatu negara, faktanya ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh UMKM. Berdasarkan observasi, studi literatur, dan prawawancara dengan para ahli, UMKM perlu meningkatkan pemahaman secara lebih jelas mengenai kapabilitas digital. Hadirnya persaingan, perubahan pola masyarakat, dan pasar yang telah beralih ke arah digital menjadi urgensi yang memaksa UMKM untuk bertransformasi ke arah digital. Latar belakang UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam bab 1 pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Rumusan masalah yang saya ambil dalam UMKM yaitu yang pertama, apa saja undang-undang yang mengatur UMKM? Yang kedua, apa saja ketentuan badan usaha? Yang ketiga, apa tujuan dan asas dalam membangun UMKM sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tinjauan pustaka. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 berisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Selanjutnya ada ketentuan badan usaha yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, besarnya modal yang harus disetor oleh para peserta. Yang kedua, pimpinan cukup dipegang oleh seorang diri ataukah perlu dipegang oleh beberapa orang. Yang ketiga, resiko ingin, dapat, haruskah ditanggung sendiri atau bersama. Yang keempat, hak dan kewajiban mana yang diinginkan para pemilik. Yang terakhir, apakah di dalam memilih bentuk hukum itu perlu atau harus diperhatikan keinginan publik. Misalnya,
Orang banyak menginginkan urusan asuransi diselenggarakan oleh persekutuan terbatas dan tidak oleh inmanzak atau firma. Selanjutnya ada asas dan tujuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Asas UMKM yang pertama adalah kekeluargaan, kedua demokrasi ekonomi, ketiga kebersamaan, keempat efisiensi berkeadilan, kelima berkelanjutan, keenam berwawasan lingkungan, ketujuh kemandirian, kedelapan keseimbangan kemajuan, dan yang terakhir adalah kesatuan ekonomi nasional. Kemudian tujuan didirikannya UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kesimpulan, keterkaitan badan usaha dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Saran saya terhadap UMKM, di zaman milenial sekarang, UMKM banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat. Tidak hanya keuntungan yang dirasakan, tetapi UMKM sudah memiliki perlindungan yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, jika ingin merintis suatu usaha, dapat dimulai dengan menjalani usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian penjelasan saya terkait badan usaha yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.